Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, siapakah tokoh favoritmu di dalam Alkitab? Raja Daud, Rasul Petrus, atau Rasul Paulus? Saya percaya setiap kita pastilah memiliki tokoh yang menjadi favorit kita, baik itu di dalam Alkitab ataupun di dalam kehidupan nyata. Tidak sampai di sana, kita juga mungkin pernah berpikiran untuk mau menjadi sama seperti mereka. Saudara, sampai di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi singkat yang diambil dari salah satu buku favorit daripada anak saya, Zack. Suatu kali ada seekor ulat yang bernama Hermi berkata, "Wow!" Sambil menengadah ke atas, dia melihat seekor kupu-kupu yang sangat indah sedang beristirahat di selembar daun dengan sayapnya yang berwarna-warni yang ditutupi oleh bintik-bintik putih yang mempesona. Hermi yang begitu terkagum dengan kupu-kupu itu secara perlahan menarik nafas yang panjang dan berkata, "Kupu-kupu itu akan segera terbang." Tidak lama kemudian, benar, kupu-kupu tersebut terbang. Hermi pun berpikiran, saya juga berharapan dapat terbang seperti itu. Lantas dia pun melihat kupu-kupu itu terbang sampai menghilang di angkasa. Hermi merasa begitu rendah diri. Ia tidak seperti ulat-ulat lainnya yang tubuhnya bercorak. Ia juga tidak memiliki keunikan apapun yang dapat dibanggakan. Ia adalah ulat yang hanya biasa-biasa saja. Tetapi ada satu hal yang tidak biasa yang dilakukan oleh Hermi, yakni ketika semua teman-temannya sudah tidur, ia akan merayap keluar dari tempat tidurnya dan menengadah ke langit sambil dia berbicara kepada Tuhan. Dia suka berbicara kepada Tuhan tentang semua yang ia alami dan rasakan. Pada suatu malam ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa kamu menciptakan saya biasa-biasa saja? Ulat-ulat yang lain memiliki garis-garis atau bintik-bintik di tubuh mereka. Sedangkan saya, jangankan garis-garis, bintik pun tidak ada. Tidak ada yang istimewa dari diriku. Saya hanyalah saya, Hermi." Kemudian Tuhan pun menjawabnya, "Jangan khawatir, Hermi. Saya mengasihimu apa adanya dan saya belum selesai denganmu." Saudara, saya percaya kita sudah tahu akhir daripada cerita ini. Hermi yang adalah seekor ulat kemudian akan berubah menjadi kepompong dan sampai akhirnya ia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Dari cerita ini saya terinspirasi akan pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam mengubah kita menjadi bangsa yang kudus. Pertama, berubah merupakan pekerjaan Roh Kudus dan bukanlah sesuatu yang dapat kita usahakan. Kedua, berubah membutuhkan sebuah proses dan bukanlah bersifat instan yang dapat terjadi dalam semalaman. Ketiga, berubah berarti menjadi pribadi yang baru dan bukanlah setengah baru. Saudara, di dalam pengejaran kita akan kehidupan yang kudus, kita senantiasa perlu anugerah Tuhan setiap harinya. Dan kita ketahui bahwa membaca Alkitab merupakan salah satu daripada sarana anugerah Tuhan. Dan untuk itu, kita telah melewati gerakan 40 hari membaca Alkitab ataupun Rema. Saudara, apakah itu sudah cukup? Atau cukup berhenti sampai di situ? Tidak, saudara. Sebaliknya, marilah kita seperti Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 14 berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan
untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, mungkin kita sama seperti mereka yang merasa bahwa kita tidak mungkin secara sempurna sanggup menjadi pribadi yang kudus. Tetapi Tuhan telah menganugerahkan kita means of grace, agar kita dimampukan menjadi pribadi yang terus-menerus dikuduskan. Marilah kita tetap setia mengerjakan bagian kita, percaya akan setiap proses yang harus kita jalani, karena Tuhan sedang mengerjakan bagiannya di dalam diri kita. Mungkin saat ini juga Tuhan sedang berkata kepada kita, I am not done with you yet. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 上帝祝福大家 God bless you all.